supaya mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Wow. Cukup jelas saudaraku yang kekasih. Ya kan, enak kan? Enggak, siapa yang bilang mengatakan bahwa menderita? Ya menderita kok sampai mau karepe dhewe, ya menderita lah. Ya kan? Gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran dan perdamaian. Nama kata lain adalah Shalom saudaraku yang terkasih, kita berjumpa lagi untuk membahas roh Anda menguasai tubuh dan jiwa. Wow. Kita akan menyaksikan satu lagu pujian terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan. Hanya Dikau Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku panjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu selamanya. Roh menguasai tubuh dan jiwa. Agak aneh ya, agak aneh dan gak biasa. Karena sudah terbiasa manusia berkutat di dalam kehidupannya atas tubuh dan jiwanya. Roh bahkan dilupakan walaupun memiliki atau dimiliki, ya, dilupakan. Sesungguhnya rahasia kalau Anda ingin sukses di dalam kehidupan Anda yang tersisa adalah roh Anda harus berlatih, bermulai untuk menguasai tubuh dan jiwa. Persepsi bahwa ikut Kristus penuh dengan penderitaan, ya, tanpa sepotong pun kebahagiaan, keliru besar. Ya. Sebaliknya ikut Kristus hanya untuk meraih kebahagiaan duniawi, haleluya, dan segala macam boleh saja, tetapi keliru besar kalau ikut Kristus udah tujuannya untuk meraih kebahagiaan duniawi. Mari kita cari, tangkap, dan terapkan dalam hidup. Rahasianya apa? Roh menguasai tubuh dan jiwa.
Langkah pertama adalah bahwa roh kita dihidupkan. Setiap manusia yang memiliki dosa dan kejahatan, rohnya mati, nggak berdaya. Tubuhnya berbuat baik, puji Tuhan. Tubuhnya berbuat jahat, ya memang begitu. Roh tidak bisa melakukan apa-apa. Rohnya tak berdaya. 2000 tahun yang lalu yang sebentar lagi kita peringati di dalam Paskah religi, telah tersedia fasilitas untuk menghidupkan roh manusia. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ketika aku melihat dia, tersungkur aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut. Jangan takut, Aku adalah yang awal aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang akhir dan yang hidup. dan yang hidup. Aku telah mati, Aku telah mati, namun lihatlah, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, selama-lamanya. dan aku memegang segala kunci maut dan Aku kerajaan memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Itu telah tersedia fasilitas untuk menghidupkan roh manusia. Maka buru-buru kalau yang belum datang. Jangan sampai terlambat. Silahkan Paskah yang manapun Anda rayakan, no problem. Tapi yang dibutuhkan oleh setiap roh manusia adalah supaya rohnya hidup. Dengan jalan engkau bertobat total dan percaya Sang Kristus yang hidup. Anak manusianya memang mati di kayu salib, tapi rohnya hidup dan siap untuk menghapuskan maut dan melepaskan, membebaskan roh manusia dari kerajaan maut. Itulah yang sesungguhnya penghalang utama dari roh manusia untuk menguasai tubuh alamiah. Selama manusia itu punya dosa dan kejahatan, maka menghalangi hubungan manusia dengan Allah, sampai mati pun demikian. Roh selama manusia memiliki apa yang disebut sebagai dosa dan kejahatan, maka roh-roh jahat, roh-roh iblis, roh-roh jahat di bawah pemerintahan iblis yang ada dalam diri manusia akan mengguncang-gancingkan si manusia. Rohnya mati, tubuh alamiahnya juga dikerjain dengan nasib buruk. Saudaraku yang kekasih, apalagi di depan mata, kalau kita tahu setiap manusia bisa mati kapan saja, di mana saja. Tahu nggak siapa paling ketakutan untuk seseorang meninggal? You know? Ayah, ibu, anak, adik. Siapa? Roh kita, roh Anda yang masih tubuh alamiahnya memiliki dosa dan kejahatan. Sehingga kalau meninggal, kalau mati, kalau wafat, maka rohnya akan menuju ke alam maut. Diseret menuju ke alam maut, disiksa di alam maut, dan kemudian sampai kiamat kelak. Mengerikan kan? Maka disebut sebagai rohnya gentar. Gentar. Padahal dia pengen sebetulnya selama tubuh alamiahnya hidup, rohnya pengen menguasai, pengen tumbuh dan berbuah, pengen mengelola tubuh dan jiwa yang diberikan di muka bumi ini. Ya, tubuh dan jiwa itu diberikan di muka bumi ini
Kalau saya umurnya 78, berarti 79 yang lalu saya diberikan tubuh dan jiwa roh saya. Roh saya sudah seperti roh Anda, sudah berjuta tahun hidup diciptakan Allah. Bermilia tahun bahkan. Lalu turun ke bumi untuk menjadi anak Allah yang maha tinggi. Itu penghalang pertama, dosa dan kejahatan. Yang kedua adalah setelah lahir baru ilahi dibereskan, dosanya diampuni, kejahatannya disucikan, roh-roh jahatnya diusir dari diri kita, hutang mautnya dilunasi Tuhan, roh kita bebas. Maka masih ada satu lagi penghalang, yakni KAK, kenajisan, absintus, KAK ya benar, kenajisan, absintus, dan karakter buruk. Itulah penghalang untuk roh Anda menguasai tubuh alamiah. Itu penghalang, ya kan? Sehingga di firman mengatakan, Lukas 9 ayat 23 sampai 26, Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23 sampai 26. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, memikul salibnya setiap hari, dan baru diboleh dan mengikut aku. 12, saudaraku. Maka penghalangnya adalah kenajisan, absintus, dan karakter buruk yang harus dibuang setiap hari. Menyangkal diri. Sehingga saudaraku, roh Anda bisa aktif. Anda memang harus menyangkal diri, membuang dendam, sakit hati, hatinya berada di harta, pikiran-pikiran jahat, duniawi, keserakahan, banyak. Buangin satu persatu setiap hari. 12, karena itu akan menjadi selubung. Contohnya adalah selubung pikiran, ya kan? Selubung pikiran. Pikirannya namanya absintus. Absintus. Kalau saudara hidupnya cuma habis untuk berpikir hal-hal yang jasmaniah toh, apalagi duniawi, hanya untuk mempertahankan nyawanya, hanya untuk supaya hidup tubuh dan jiwanya, maka saudaraku yang kekasih, lagunya adalah kasihan kelinci terdesak. Kenapa? Karena akal dan pikiran manusia itu diciptakan di dalam tubuh alamiah untuk membantu, perhatikan, untuk membantu sayap rohani akal budi dalam rohnya supaya bisa belajar aneka kebenaran di muka bumi. Bukan gerambiang sakar PDW, bukan semaunya gue, semuanya otakku. Ya, dipakai untuk itu. Kapan? Ya ketika roh saudara menguasai tubuh alamiahnya. Maka harus disangkal. Bukan nggak boleh berpikir tentang hal-hal 3x39. Bukan. Saudara boleh tetap 3x39, jangan diubah. Tetapi saudara tahu bahwa luar biasa ciptaan Allah ya. Saudara hitung. Mari saudara hitung. Yang gampang aja deh. Pohon kelapa saudara. Yang gunanya batangnya untuk rumah, daunnya untuk rumah,
lidi bisa dipakai, kelapanya muda dipakai, tua dipakai. Saudara tengok bagaimana Allah menciptakan itu, segini gedenya dan berdiri tegak. Bagaimana akar-akar itu bisa pakai otak saudara. Otak yang dipimpin oleh roh. Yang nggak usah pimpin roh aja saudara bisa kalau saudara mau. Akarnya bisa 5 meter, 10 meter kemana-mana. Dan setiap akar ya ada kaki-kakinya untuk berpegang pada tanah. Kok bisa ya? Mungkin kalau otak saja yang berbicara, oh ini pasti untuk begini, untuk tanah mengambil ini dan itu. No. Tapi kalau saudara, roh saudara memimpin tubuh alamiah saudara, memimpin akal dan pikiran saudara, maka saudara akan mulai melihat luar biasa ciptaanmu, ya Allahku. Bagaimana engkau mengajar manusia berkreasi untuk membuat supaya batang yang segitu bediknya tidak ambruk terterpa angin. Ya kan? Itu namanya tubuh alamiah yang dipimpin oleh roh. Pikiran dan akal dipimpin oleh roh. Bagaimana saudara? Mungkin kalau kita cuma akal dan pikiran kita akan berbunyi, oh namanya adalah ulat. Kalau dilihat mengerikan, tapi kemudian menjadi apa? Setelah ini kemudian berproses menjadi, kalau bahasa Jawanya, entung. Dan kemudian bertapa di situ menjadi kupu-kupu yang indah. Mungkin saudara kalau tidak dipimpin roh saudara, akal saudara nggak dipimpin roh saudara, sampai pada titik itu. Ayo ketika roh saudara memimpin akal dan pikiran kita akan melihat luar biasa. Ada yang namanya proses yang Allah ajarkan kepada kita. Ada proses yang jahat sekali bisa menjadi indah sekali. Melalui proses yang namanya bertapa dan seterusnya panjang bisa. Akan lebih detail lagi kalau saudara khusus dipimpin oleh Tuhan dalam satu bagian kebenaran. Misalnya tadi bagaimana apa yang disebut ulat bisa menjadi kupu-kupu yang indah. Yang kedua adalah kenajisan dan karakter buruk. Ya. Kehidupan manusia di bumi ini sebetulnya dari bayi itu nggak ada bayi yang nyolong gitu ya. Nggak ada bayi kemudian nyolong. Misalnya dia begitu lahir langsung jambret kalungnya perawat, nggak ada. Baik semuanya. Tetapi karena memiliki apa yang disebut kutuk, apa yang disebut hutang maut dari orang tuanya, maka roh-roh jahat berhak masuk ke dalam diri si anak ini, masuk untuk mengukir karakter buruk, mengukir kenajisan sampai anak-anak, sampai dewasa, sampai remaja, sampai dewasa. Itu yang terjadi. Maka itu yang harus dicoret. Itu selubung yang akan menyelubungi saudara untuk memahami segala perkara tentang kebenaran yang harus dipelajarin oleh roh saudara, roh kita. Jadi sebetulnya ada yang namanya pengetahuan baik dan yang pengetahuan yang jahat. Itu harus dipelajarin roh kita, calon anak-anak Allah. Maka kita turun ke bumi. Di surga nggak boleh kita belajar ke pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nggak ada sana pengetahuan yang jahat. Maka di bumi ini ditempatlah kan kita
Nah, sebetulnya seluruh aktivitas tubuh alamiah adalah untuk mensupport roh kita supaya roh kita makin lama makin tumbuh dan berbuah. Belajar banyak kebenaran. Kok ada pengetahuan yang buruk? Ya, itu yang harus kita pelajarin sebagai imam-imam Allah yang maha tinggi kelak kalau pulang ke surga. Cukup jelas? Sehingga kenajisan, karakter buruk dan segala macam itu harus dibuang. Kemudian roh menguasai, memahami bahwa apa yang disebut sebagai pengetahuan yang buruk, pengetahuan yang jahat, sudah kita pelajari. Ya kan? Karena apa? Karena yang menenun karakter buruk, yang menenun absintus adalah roh-roh jahat yang tinggal dalam diri si manusia. Ya, saudaraku yang kekasih, belum lagi ilah zaman ini. Ya, sebetulnya si situasinya tidak banyak berbeda, tergantung si manusianya. Ya, Anda menyalahkan kondisi, mungkin situasi, saya terpengaruh oleh HP, media sosial, ada perang di sana, saudara belain yang sini, perang di sana membelain yang itu. Ya. Akhirnya apa? Kasih saudara menjadi dingin. Yang Anda butuhkan adalah tumbuh kasihnya. Nggak boleh membunuh manusia siapapun. Siapapun. Jadi kita nggak memihak kepada siapapun, memihak kepada Tuhan mengatakan tidak boleh membunuh. Selesai. Ya. Sehingga saudara tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh oleh berita-berita yang menghapuskan, menghilangkan, mendinginkan kasih diri kita. Pengaruh yang membuat hati kita berada di harta. Ya kan, dengan mudahnya kita bisa melihat segala macam hal-hal yang yang membuat menelan ludah. Ya. Korupsi. Waduh, sekian miliar ketemu uangnya di sana. Anda kata saya punya sekian miliar, saya akan beli kerupuk menjadi 1 RW. Gitu. Merusak. Ilah zaman ini merusak hati kita. Kita tetap mau mengatakan Tuhan, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Roh saudara mulai menguasai tubuh alamiah saudara. Roh saudara kan tahu. Roh saudara tahu bahwa itu nggak ada apa-apanya di bumi ini. Emas sampean berkilo-kilogram juga nggak ada apa-apanya, nggak laku di surga nanti. Nah, karena di sana nggak kepake itu. Ya. Dan sesungguhnya roh saudara nggak menginginkan itu. Tetapi karena ada tubuh alamiah adalah dinamis, punya keinginan, nggak ada masalah sih, nggak ada masalah. Saudara mau pakai anting 1 kilo, nggak ada masalah, paling telinganya robek. Ya, kalung 5 kilo nggak apa-apa, paling bungkuk. Tapi hal yang lain adalah saudara jadi sandungan. Anda cuma hidup hanya untuk itu. Dan itu semuanya adalah apa? Sarana-sarana untuk roh saudara. Maka kita harus membuang semua ilah zaman ini yang mempengaruhi tubuh alamiah kita, khususnya mempengaruhi roh kita. Jadilah hidup kita menjadi manusia yang sadar jati diri.
bahwa roh kita adalah roh yang kekal, yang turun dari surga kekal untuk menjadi yang tadinya ciptaan, menjadi anak Allah yang maha tinggi. Maka harus belajar, digembleng, diseleksi di muka bumi ini. Sadar, kalau itu sadar jati diri jalan, penderitaan hilang, Mas. Ya, sehingga ya, begitu lahir kembali ilahi, mulailah roh saudara yang hidup menghubungi Allah. Itu udah berulang-ulang. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, sembahlah dengan, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh Anda dan kebenaran. akan mendapatkan kebenaran. Itu langkah pertama. Sehingga roh saudara sudah mulai beraktivitas. Tidak cuma tubuh dan jiwa. Roh saudara beraktivitas. Tadi pagi saya sampaikan lukisan tentang ikan yang membisikkan telinga pada telinga manusia. Ada yang tanya, apa itu Pak artinya? Saya sampaikan, Anda tahu ikan itu berkomunikasi antar ikan dan gak ada suaranya. Demikian kalau kita berkomunikasi dengan Allah, gak ada suara mulut kita. Ya boleh saja bersuara, cuman bukan mulut kita yang bersuara, tapi roh kita, ya, tanpa bunyi, sunyi sepi tapi gak sendiri, ya, berdua dengan Allah. Dan Allah akan memberikan kepada saudara dan saudara kebenaran yang dibutuhkan oleh saudara untuk mulai memasuki menjadi murid Tuhan. Itulah langkah pertama dari roh Anda beraktivitas, roh Anda yang merdeka melakukan hubungan dengan Allah. 12:1. Yang kedua, dibutuhkan bukti bahwa Yesus Kristus itu hidup. Jadi yang kita rayakan itu bukan hanya kematiannya tapi kehidupannya. Yang utama kita rayakan hidupnya. Tadi udah dibaca, ya kan? Sehingga saudara bisa berhubungan secara pribadi. Kalau tadi dengan Allah, ini dengan Sang Kristus. Secara pribadi ada hubungan. Yohanes 10 ayat 3 sampai 4. Yohanes 10 ayat 3 sampai 4. Untuk Dia menjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya, masing-masing menurut namanya. Masing-masing menurut namanya, pribadi. Dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti Dia, karena mereka mengenal suaranya. Iya. Jadi sampai sekarang Yesus hidup. Tadi udah dibaca kan? Yesus Kristus hidup, menuntun saudara kalau saudara mau. Yang dituntun rohnya. Walaupun tubuh alamiah mengikuti, ya, yang dituntun rohnya oleh Sang Kristus. Yang mendengarkan juga rohnya. Akan berjalan di depan Anda, bukan berjalan di depan Anda, saudara sedang duduk terus tiba-tiba datang saudara jalan bersama Tuhan. Bukan. Ya bisa saja kalau pas disuruh demikian, ya kan? Tapi bukan itu. Roh saudara akan berbicara, Sang Kristus akan berbicara pada roh saudara tentang kebenaran juga, menuntun. Ayat 9 sampai 10. Yohanes 10 ayat 9 sampai 10. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk
dan keluar dan menemukan padang rumput. Menemukan padang rumput juga akan diurus. Masalah kepentingan tubuh alamiah Anda akan diurus. Tapi rohnya yang diurus duluan. Lanjut. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Supaya mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Wow. Cukup jelas saudaraku yang kekasih. Ya kan, enak kan? Enggak, siapa yang bilang mengatakan bahwa menderita? Ya menderita kok sampai no karepe dhewe, ya menderita lah. Ya kan? Tetapi Sang Kristus akan membawa Anda, roh Anda masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayatnya baca sendiri Yohanes 15:1-8. Masuk dalam kerajaan Allah. Rohnya. Jadi kerajaan Allah itu nggak kelihatan. Oh, di Kopo, oh di Bandung, oh di New York, nggak ada. Karena itu kerajaan Allah itu roh saudara dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang dipimpin oleh, yang dibuat oleh Allah Bapa. Di sana di manajer direkturnya Sang Kristus Yesus. Yang melaksanakan dalam kebenaran Roh Kudus. Jadi itu Anda dibawa masuk. Roh saudara itu bisa menuntun tubuh alamiah saudara, apalagi kalau sudah rohnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang terakhir, dibutuhkan penolong. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Wow, lanjut. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tidak ada di dunia ini dalam bentuk dunia jasmania, nggak ada. Yang dituntun itu rohnya. Dan rohnya akan menuntun tubuh alamiah. Sehingga, sebagai penutup saya sampaikan sekali lagi, tatkala roh Anda menguasai tubuh alamiah, tubuh dan jiwa Anda, maka segala masalah dan penderitaan dapat diurai, dapat diubah menjadi kebahagiaan. 12. Dapat diubah menjadi kebahagiaan. Karena apa? Ada fasilitas ilahi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Sehingga manusia itu memiliki Yohanes 14 ayat 27, 26 sampai 27. Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, Ia akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu. Akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Lanjut. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Yes. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Tidak seperti apa yang diberikan dunia. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jangan gelisah dan gentar. Rohmu tidak gelisah, tidak gentar. Roh Anda akan menuntun tubuh alamiah Anda, membawa ke dalam kehidupan damai sejahtera. Amin.
Kita berdoa, hamba serahkan anak-anakmu Bapa ke dalam tanganmu. Engkau memberikan damai sejahtera kepada anak-anakmu untuk dirasakan, untuk diterapkan dalam hidup dan diberitakan kepada umat manusia. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Shalom.